Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Dan Pak Pras, kami yang beranggotakan dua kelompok, yaitu saya, Saki Almer Islami, dengan NIM 29026 71480. Dan saya Raffido Okta Ramadan dengan NIM 2902692245. Oke, jadi pada video kali ini kita akan mempresentasikan hasil final project database dengan tema Sistem Informasi Restoran. Pada proyek ini kami merancang database yang dapat membantu proses pengelolaan pelanggan, menu, transaksi pesanan, hingga pembayaran dalam sebuah restoran. Selain itu, kami juga mengimplementasikan berbagai query SQL sesuai materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang dari sistem yang kami buat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi pada proyek ini, kelompok kami memilih studi kasus sistem informasi restoran. Nah, jadi saat ini kan banyak restoran masih melakukan pencatatan pesanan dan transaksi secara manual. Cara ini tuh sering menimbulkan beberapa masalah, seperti kesalahan pencatatan pesanan, kesulitan dalam mencari data transaksi, serta proses pembuatan laporan yang memerlukan waktu cukup lama. Nah, jadi selain itu juga ketika jumlah pelanggan meningkat, pengelolaan data secara manual menjadi kurang efektif karena beresiko terjadi kehilangan data maupun ketidaksesuaian informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem database yang mampu menyimpan, mengelola, dan menghubungkan seluruh data restoran secara terstruktur. Dengan adanya database, proses operasional restoran dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien. Lalu lanjut ke tujuan sistem. Tujuan sistem tujuan dari sistem itu utamanya sistem ini adalah membantu restoran dalam mengelola data operasional secara terintegrasi. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu pertama, mengelola data pelanggan dengan lebih terorganisir, lalu kedua, mengelola data menu makanan dan minuman yang tersedia, ketiga, mencatat transaksi pesanan secara otomatis, keempat, menyimpan data pembayaran pelanggan, dan yang kelima, membantu pembuatan laporan penjualan yang lebih cepat dan akurat. Dengan sistem ini, seluruh data restoran dapat tersimpan dalam satu database yang saling terhubung. Lalu saya akan menjelaskan proses bisnisnya. Pada proses bisnis di sistem ini, sistem restoran dimulai ketika pelanggan datang dan melakukan pemesanan menu. Setelah pelanggan memilih menu, pegawai akan memasukkan pesanan ke dalam sistem. Data pesanan kemudian disimpan sebagai order dan detail order. Lalu sistem akan menghitung total pembayaran berdasarkan menu yang dipilih dan jumlah pesanan. Setelah makanan disiapkan, pelanggan melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang tersedia. Data pembayaran kemudian disimpan ke dalam database. Terakhir, pemilik atau admin restoran dapat melihat laporan penjualan yang berasal dari seluruh transaksi yang telah tercatat dalam sistem. Selanjutnya, identifikasi entitas. Dari proses bisnis yang telah dianalisis, kami mengidentifikasi 6 entitas utama yang digunakan dalam database. Yang pertama adalah customer untuk menyimpan data pelanggan. Terus yang kedua ada employee untuk menyimpan data pegawai restoran. Yang ketiga ada tabel menu yang berisi informasi makanan dan minuman yang dijual. Lalu yang keempat ada orders yang digunakan untuk mencatat transaksi pemesanan. Dan yang kelima ada order detail yang menyimpan rincian menu dari transaksi pemesanan. Lalu yang yang terakhir itu payment, digunakan untuk mencatat informasi pembayaran pelanggan. Keenam entitas ini tuh saling berhubungan dan membentuk sistem database restoran secara keseluruhan. Lalu di sini juga ada
ERD. Jadi dalam ERD ini dapat dilihat hubungan em, antar entitas yang terdapat dalam sistem. Customer memiliki hubungan dengan orders karena satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi pemesanan. Lalu employee juga memiliki hubungan dengan orders karena setiap transaksi dicatat oleh seorang pegawai. Lalu orders memiliki hubungan dengan order detail karena satu transaksi dapat terdiri dari beberapa menu yang berbeda, dan order detail terhubung dengan menu karena setiap detail pesanan mengacu pada menu tertentu. Sedangkan payment terhubung dengan orders karena setiap transaksi memilih data pembayaran yang terkait. Lalu dari IAD ini struktur database menjadi lebih jelas dan hubungan antar data dapat dikelola dengan baik menggunakan primary key dan foreign key. Dan di sini juga ada flowchart dari alur bisnisnya. Jadi dari alurnya ini tuh flowchart di sini tuh menggambarkan alur kerja sistem restoran dari awal hingga akhir. Yaitu proses dimulai ketika customer datang ke restoran dan memilih menu yang diinginkan. Kemudian staf menerima pesanan dan memasukkan data pesanan ke dalam sistem. Sistem akan memeriksa ketersediaan menu. Jika menu tersedia, data pesanan akan disimpan ke dalam database, dan sistem menghitung total pembayaran secara otomatis. Setelah itu, customer melakukan pembayaran dan staf melakukan verifikasi pembayaran. Jika pembayaran berhasil, sistem akan menyimpan data pembayaran, memperbarui data yang diperlukan, dan menghasilkan laporan transaksi. Proses kemudian berakhir setelah seluruh transaksi berhasil diselesaikan. Oke, sekarang kita masuk ke data definition language. Pertama ada create database. Tapi karena create database, Oracle database ini menggunakan skema yang sudah tersedia, jadi create database ini nggak digunakan lagi pada implementasi ini. Nah, lalu ada create table customer. Seperti biasa, customer ID sebagai primary key, customer name, ada phone number-nya, terus ada alamatnya, ada emailnya juga, ada member status ya, default atau ada member status ya, yang settingan default itu sebagai status itu sebagai regular. Terus ada constraint juga untuk memastikan member status ini harus regular atau enggak VIP. Terus di sini ada creatable employee. Seperti biasa, employee ID, primary key, ada nama employee, nama posisi jabatan employee-nya, nomor teleponnya, dan salary-nya berapa. Lalu ada constraint untuk mengecek kalau salary-nya itu harus lebih dari 0. Lalu di sini ada create table menu ID sebagai primary key, ada nama menunya, kategorinya, harga menunya, dan stoknya. Ini setting default itu 0. Lalu sini ada constraint untuk memastikan kalau harga pricing itu ntar harus nggak boleh harus lebih dari 0. Terus juga ada constraint untuk mengecek stok harus lebih dari 0. Lalu ada create table orders, order ID-nya sebagai primary key, ada tanggal order, customer ID, employee ID, dan total price. Lalu di sini ada constraint foreign key customer, karena foreign key-nya di sini tuh pakai kolom customer ID, karena kolom customer ID itu merupakan dari tabel customer. Terus juga ada constraint foreign key employee, karena foreign key-nya itu kolom employee ID, karena employee ID ini tuh dari
tabel employee. Lalu juga ada constraint untuk mengecek total price harus lebih dari 0. Lalu di sini ada create table orders detail. Biasa ada detail ID sebagai pemilik key, order ID, menu ID, quantity, dan subtotal. Lalu di sini ada constraint foreign key order. Foreign key-nya itu di kolom order ID dari tabel orders. Lalu ada constraint foreign key menu di kolom menu ID yang berasal dari tabel menu. Lalu juga ada constraint check quantity harus lebih dari 0. Lalu ada create table payment. Seperti biasa, payment ID sebagai payment key, dan ada order ID, tanggal payment, metode payment, dan total paymentnya. Ini ada constraint foreign key payment order. Untuk kolom order ID, karena order ID berasal dari tabel orders. Lalu ada constraint check payment method. Payment method harus cash atau QRIS atau debit atau credit card. Lalu constraint check payment total harus lebih dari 0. Lalu selanjutnya ada alter table customer untuk mengubah konfigurasi DDL di customer, di tabel customer. Di sini kita mengalter table customernya itu dengan menambah registration date di settingan default tanggalnya. Lalu juga ada alter table employee. Di sini kita mengubah konfigurasi tabel employee dengan memodify posisi kolom position ini menjadi tipe data varchar 200. Lalu di sini ada insert semua data-datanya dari customer. Ada customer ID, name, phone number, alamat email, dan status membernya. Juga ada insert all ke employee-nya. Terus juga ada insert all menu-menunya di sini. Lalu ada insert all orders. Lalu ada insert all detail ordernya. Dan ada insert all payment-nya kayak gimana. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan DML atau Data Manipulation Language. DML ini digunakan untuk mengelola data yang terdapat di dalam database, seperti menampilkan, mengubah, dan menghapus data manipulation pada data. Yang query pertama itu ada select, digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada pada table customer, yang dimana tujuannya adalah melihat seluruh informasi pelanggan yang tersimpan dalam database restoran, yang dimana output yang dihasilkan berupa daftar customer beserta data lengkapnya. Yang kedua ada query update. Query update ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Pada contoh ini alamat customer dengan ID 5 diubah menjadi Bandung, yang dimana tujuannya adalah menjaga data pelanggan tetap sesuai dengan kondisi terbaru. Yang selanjutnya ada query delete. Query delete ini digunakan untuk menghapus data tertentu dari database. Pada contoh ini, customer dengan ID 11 dihapus setelah sebelumnya ditambahkan sebagai data percobaan, yang dimana tujuannya adalah menghilangkan data yang sudah tidak diperlukan. Selain DML dasar, sistem ini juga menggunakan beberapa single row function untuk mengelola data pada setiap baris secara individual. Yang pertama ada upper
Fungsi upper digunakan untuk mengubah seluruh huruf menjadi huruf kapital, di mana tujuannya adalah menyeragamkan format penulisan nama customer sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis. Berikutnya ada lower. Fungsi lower ini digunakan untuk mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil atau lowercase. Fungsi ini digunakan ketika diperlukan format penulisan yang konsisten. Berikutnya ada init cap. Fungsi init cap digunakan untuk mengubah huruf pertama setiap kata menjadi huruf kapital. Hasilnya adalah nama customer ditampilkan dalam format yang lebih rapi atau title case. Berikutnya ada concat. Fungsi concat ini digunakan untuk menggabungkan dua string menjadi satu. Pada contoh ini, nama customer digabungkan dengan teks member sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih lengkap. Berikutnya ada substring. Fungsi substring digunakan untuk mengambil sebagian karakter dari sebuah string. Pada contoh ini, hanya 3 huruf pertama dari nama customer yang ditampilkan. Berikutnya ada length. Fungsi length digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah string. Output yang dihasilkan adalah nama customer beserta panjang karakternya. Berikutnya ada instring. Fungsi instring digunakan untuk mencari posisi kemunculan suatu karakter dalam string. Pada contoh ini, sistem mencari posisi huruf A pada setiap nama customer. Berikutnya ada round. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan angka desimal ke jumlah digit tertentu. Pada contoh ini, rata-rata harga menu dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma sehingga tampilannya lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya ada toChart. Fungsi toChart ini digunakan untuk mengubah tipe data tanggal menjadi format karakter. Tujuannya agar tanggal transaksi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya ada NVL, yang dimana fungsi NVL ini digunakan untuk menggantikan nilai 0 dengan nilai alternatif. Jika alamat customer kosong, maka sistem akan menampilkan teks alamat tidak tersedia sehingga laporan tidak menampilkan data kosong. Lalu ada pada bagian ini, setelah ini berikutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang sequence. Pada bagian ini saya menggunakan sequence. Sequence ini berfungsi untuk membuat penomoran otomatis pada data customer baru. Sequence ini dimulai dari angka 11 dan akan bertambah 1 setiap kali digunakan. Tujuannya adalah mempermudah proses penambahan data tanpa harus menentukan ID secara manual. Berikutnya ada sinonim. Sinonim ini digunakan untuk membuat nama alternatif dari sebuah tabel. Pada contoh ini, tabel customer dapat diakses menggunakan nama class. Tujuannya adalah mempermudah penulisan query sehingga lebih singkat dan mudah diingat. Pada bagian ini juga ada joins. Yang pertama itu query-nya ada inner join. Nah, inner join ini digunakan untuk menggabungkan data customer dan order yang memiliki hubungan melalui customer ID. Query ini menampilkan nama customer, nomor order, dan total transaksi yang dilakukan. Selanjutnya ada left join. Left join ini digunakan untuk menampilkan seluruh data customer, baik yang sudah memiliki transaksi maupun yang belum. Jika customer belum pernah melakukan order, data customer tetap akan muncul pada hasil query. Nah, berikutnya ada right join, di mana
Breakjoin ini digunakan untuk menampilkan seluruh data order beserta customer yang terkait. Tujuannya adalah memastikan semua transaksi dapat ditampilkan dalam hasil query. Dan berikutnya ada cross join. Cross join ini menghasilkan kombinasi seluruh data customer dengan seluruh data employee. Query ini menunjukkan konsep Cartesian produk, yaitu setiap customer dipasangkan dengan setiap employee. Berikutnya ada natural join. Nah, natural join ini menggabungkan tabel berdasarkan kolom yang memiliki nama sama secara otomatis. Pada kasus ini, data customer dan orders digabungkan tanpa perlu menuliskan kondisi join secara eksplisit. Selanjutnya adalah group function, yaitu fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap sekumpulan data. Yang pertama ada count. Count digunakan untuk menghitung jumlah seluruh customer yang terdaftar dalam database. Output yang dihasilkan berupa total customer dalam bentuk angka. Selanjutnya ada sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai pembayaran pada tabel payment. Query ini membantu mengetahui total pendapatan atau revenue restoran dari seluruh transaksi yang terjadi. Selanjutnya ada average. Average ini digunakan untuk menghitung rata-rata harga menu yang tersedia di restoran. Informasi ini dapat digunakan oleh pemilik restoran untuk menganalisis harga produk yang dijual. Oke, selanjutnya nih ada min atau minimal. Jadi di sini itu min itu untuk menentukan number terendahnya itu, atau di sini tuh price terendahnya itu berapa. Jadi ya berarti sebagai menu termurah. Dan di sini kita menghasilkan menu termurahnya itu dengan harga 5.000. Lalu di sini ada max atau maksimal, harga tertingginya itu berapa, dan itu menjadi menu termahal. Lalu di sini ada group by untuk mengelompokkan sesuatu. Di sini kita menampilkan kategori, lalu menghitung jumlahnya ada berapa dari tabel menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Jadi di sini untuk menentukan jumlah menu, kategori food dan drink. Dan di sini heavy kayak sebagai filter lagi. Di sini kita menampilkan customer ID, lalu hitung jumlah order ID ada berapa dari tabel order, dikelompokkan berdasarkan per customer ID yang memiliki jumlah order ID lebih dari 1. Lalu di sini ada advanced group function. Pertama ada roll up. Di roll up ini kita ingin melihat kategori, lalu jumlah jumlah harganya, lalu dari tabel menu yang dikelompokkan misalkan roll up kategori. Jadi fungsi itu menghasilkan subtotal setiap kategori dan total keseluruhannya, sehingga outputnya data subtotal, kategori, dan grand total. Lalu ada cube. Di sini kita ingin menampilkan kategori, stok, jumlah harga dari tabel menu yang dikelompokkan berdasarkan cube dengan kategori dan stok. Ya, jadi fungsi itu untuk menghasilkan seluruh kombinasi agregasi dari beberapa kolom, sehingga outputnya berbagai kombinasi subtotal berdasarkan kategori dan juga stok. Lalu di sini ada grouping sets. Jadi kita ingin menampilkan kategori, jumlah harga dari tabel menu yang dikelompokkan grouping set di per kategori. Jadi di sini untuk menentukan kombinasi grouping tertentu secara manual, sehingga outputnya ringkasan harga menu berdasarkan kategori dan juga total. Lalu ada grouping function. Ini kita menentukan kategori,
yang digrupkan berdasarkan kategori, lalu jumlah harga dari tabel menu yang dikelompokkan berdasarkan ROAS-nya per kategori. Fungsi untuk memberikan penanda pada hasil subtotal dan grand total yang dihasilkan oleh ROAS, sehingga outputnya itu nilai 0 dan data kategori normal dan nilai 1 untuk baris subtotal atau grand total. Lalu selanjutnya ada set operator. Di sini ada union. Jadi di sini kita ingin menampilkan dua tabel, tetapi resultnya sebagai satu tabel dengan cara di union. Tetapi untuk union sendiri dia hanya menampilkan tetapi untuk union sendiri dia tidak akan menampilkan data yang duplikat. Lalu ada union all, di sini masih sama kayak union, tapi dia di sini dia tetap menampilkan data yang duplikat. Jadi ada yang duplikat. Lalu ada intersect, di sini kita ingin menemukan dari tabel customer name dan employee name dari tabel customer dan juga tabel employee-nya. Jadi ini kita menampilkan pada kedua hasil query, sehingga daftar nama yang terdapat pada kedua tabel. Lalu selanjutnya di sini ada minus. Di sini minus kita menampilkan customer name dari tabel customer, lalu minus column employee name dari tabel employee. Dalam fungsinya itu menampilkan data pada query pertama yang tidak terdapat pada query kedua. Jadi outputnya itu daftar nama customer yang tidak terdapat pada tabel employee. Lalu ada subqueries. Yang pertama ada single row subquery. Di sini kita ingin menampilkan nama menu, harga dari tabel menu, di mana harganya itu lebih dari harga menu rata-rata. Lalu ada multiple row subquery. Jadi kita ingin menampilkan nama customer dari tabel customer, di mana customer ID ini tuh di dalam customer ID-nya dari tabel orders. Jadi di sini outputnya tuh daftar customer aktif yang memiliki order saja. Lalu selanjutnya ada view untuk melihat hasil data yang telah digabungkan. Pertama ada create view dengan nama sales report dengan gabungan kolom customer-nya, order ID, payment total dari tabel customer C, join ke tabel order, lalu ada kolom yang foreign key yang saling menghubungkan, lalu ada join ke tabel payment juga, dan ada kolom yang kolom foreign key yang saling menghubungkan. Lalu untuk melihat view result kita ingin melihat semua datanya, kita tinggal select all data from nama view-nya tadi. Di sini kelihatan yang udah kita buat tadi, customer name, order ID, dan payment total. Kesimpulan dari saya yaitu melalui proyek ini saya memahami bagaimana merancang sebuah database mulai dari analisis kebutuhan sistem, identifikasi entitas, pembuatan IRD, hingga implementasi query SQL. Proyek ini juga membantu saya memahami pentingnya database dalam mengelola data restoran agar lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses. Oke, kalau kesimpulan dari saya, dari pengerjaan proyek ini, saya memperoleh pengalaman dan menghubungkan konsep teori database dengan studi kasus nyata. Saya belajar bagaimana membuat relasi antar tabel, mengelola data menggunakan
SQL, serta menghasilkan informasi yang dapat mendukung operasional restoran secara lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Semoga penjelasan presentasi kami ini mendapatkan nilai 100. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank Dadah, terima you. kasih.